Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis Anindita Putri, mahasiswi Universitas Juanda, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru, Prodi PGSD, semester 1. Materi yang saya jelaskan ialah metode perkembangan sosial emosional. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita, berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Dalam World Book Dictionary tahun 1994, emosi didefinisikan sebagai perasaan yang kuat seperti perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Macam-macam perasaan tersebut adalah gambaran dari emosi. Adapun menurut Syamsuddin tahun 1995 mengemukakan bahwa emosi merupakan suatu suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya perilaku tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, kita dapat memahami bahwa emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks, berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Menurut Centrock 2007, perkembangan emosi pada masa kanak-kanak ditandai dengan munculnya emosi evaluatif yang disadari, rasa bangga, malu, dan rasa bersalah, di mana kemunculan emosi ini menunjukkan bahwa anak sudah mulai memahami dan menggunakan peraturan dan norma sosial untuk menilai perilaku mereka. Yang pertama ialah rasa bangga. Perasaan ini akan muncul ketika anak merasakan kesenangan setelah sukses melakukan perilaku tertentu. Rasa bangga juga sering diasosiasikan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu. Yang kedua ialah rasa malu. Perasaan ini muncul ketika anak menganggap dirinya tidak mampu memenuhi standar dan target tertentu. Yang ketiga ialah rasa bersalah. Rasa ini akan muncul ketika anak menilai perilakunya sebagai sebuah kegagalan. Selanjutnya adalah pengertian sosial. Menurut Plato, secara potensial manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Syamsuddin pada tahun 1995 mengungkapkan bahwa sosialisasi adalah proses belajar untuk menjadi makhluk sosial. Sedangkan menurut Lore pada tahun 1970, sosialisasi merupakan proses di mana individu anak melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama tekanan-tekanan dan tuntutan kehidupan. Proses sosialisasi ini tampaknya terpisah, tetapi sebenarnya saling berhubungan satu sama lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hunlock tahun 1978, yaitu belajar untuk bertingkah laku dengan cara yang dapat diterima masyarakat, belajar memainkan peran sosial yang ada di masyarakat, dan yang terakhir mengembangkan sikap atau tingkah laku sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Ada bagian dua kelompok individu, yaitu individu sosial dan individu non-sosial. Kelompok individu sosial adalah mereka yang tingkah lakunya mencerminkan 3 proses sosialisasi. Mereka mampu mengikuti kelompok yang diinginkan dan diterima sebagai anggota kelompok. Ada kalanya mereka selalu menginginkan adanya orang lain dan merasa kesepian apabila sedang sendiri. Selain itu, mereka merasa puas dan bahagia jika selalu berada dengan orang lain. Adapun kelompok individu non-sosial, mereka adalah orang-orang yang tidak berhasil, yang tidak tahu apa yang diharapkan kelompok sosial, sehingga tingkah laku mereka tidak sesuai dengan kelompok sosial. Selanjutnya ada permasalahan emosional pada anak. Yang pertama adalah faktor genetik, merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Faktor genetik dapat diartikan sebagai segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa kelahirannya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan sebagai faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu.
Banyak bukti-bukti riset yang menemukan pokok pangkal timbulnya permasalahan emosi adalah kurangnya kasih sayang atau sentuhan afeksi. Kekurangan afeksi meliputi kasih sayang, rasa kehangatan, dan persahabatan yang ditunjukkan orang lain. Kemudian, rasa cemas adalah rasa takut pada sesuatu tanpa sebab yang jelas yang seringkali berlangsung lama. Yang ketiga adalah hipersensitivitas, adalah kepekaan emosional yang berlebihan dan cukup sering dijumpai pada anak-anak. Yang terakhir adalah fobia, ialah perasaan takut yang irasional terhadap suatu objek yang sebenarnya tidak berbahaya atau tidak menyeramkan. Pembahasan yang terakhir adalah permasalahan sosial pada anak. Beberapa permasalahan sosial yang biasa dihadapi oleh anak, diantaranya maladjustment, seseorang yang penyesuaian dirinya buruk, sering disebut sebagai anak bermasalah. Yang kedua, egosentrisme. Seseorang dikatakan egosentrisme apabila lebih peduli terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Yang ketiga adalah agresif, merupakan tingkah laku penyerangan baik secara fisik maupun verbal, atau berupa ancaman yang disebabkan adanya rasa permusuhan. Yang keempat, negativisme, adalah perlawanan terhadap tekanan dari pihak lain untuk berperilaku tertentu. Yang kelima, anak yang terisolasi, merupakan anak yang terisolasi dari lingkungannya. Ia mengalami masalah penerimaan sosial. Yang keenam, pertengkaran, merupakan perselisihan pendapat yang mengandung kemarahan. Yang ketujuh, mengejek dan menggertak, merupakan serangan secara lisan terhadap orang lain. Yang kedelapan, perilaku yang sok berkuasa, adalah perilaku yang berkecenderungan untuk mendominasi orang lain. Dan yang terakhir, prasangka, terbentuk pada masa kanak-kanak tatkala anak terlihat adanya perbedaan sikap dan penampilan antara mereka. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa karakteristik perkembangan sosial emosional anak dapat berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional diantaranya faktor genetik dan faktor lingkungan. Perkembangan sosial emosional terkadang menimbulkan masalah. Masalah-masalah tersebut dapat diatasi oleh orang-orang terdekat, terutama keluarga. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga seorang anak tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti seluruh aspek perkembangan. Demikianlah materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.